Aku, kata Nabi Muhammad, bukanlah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk melaknat seseorang, untuk mencaci seseorang. Akan tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat. Wa innama ana rahmatul muhda, akulah sang rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sejarah junjungan Nabi besar Muhammad yang enggak beda dengan sejarah para salaf kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, masuk di kota Mekah, dikuasai kota Mekah tersebut, orang-orang yang dahulu mencaci Nabi Muhammad, yang melukai Nabi Muhammad, mereka pada takut datang kepada Rasul yang pasti ini kita akan diinjak, dicaci, mungkin bahkan dibalas dendam. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Idhabu fa'antumut tulaqa. Pulang kalian, pergi kalian, kalian bebas. Agama ini bukan agama balas dendam. Agama ini bukan agama mencaci, menghina seseorang. Itulah yang dicontoh oleh para sahabat dan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang diambil anak cucu Rasul SAW. Suatu saat ketika ada beberapa fitnah yang terjadi di kota Madinah saat itu, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dicaci di dalam mimbar di hadapan beliau. Kemudian saat itu Sayyidina Hasan bin Ali, beliau berkata, "Ya Abi, wahai ayahku, apakah kau diam, kau bungkam kepada orang yang mencacimu? Kenapa kau enggak jawab? Kenapa kau enggak ikut mencaci? Kenapa kau enggak melaknat pula sebagaimana dia melaknatmu, wahai ayahku Ali bin Abi Thalib?" Apa jawab beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib? "Ya waladi Hasan, wahai Hasan anakku, min mata, dari kapan kau lihat jadduka Muhammad SAW yasub wa yal'an? Pernah kau lihat kakekmu Rasulullah mencaci, melaknat? Enggak. Kau pernah lihat aku mencaci dan melaknat? Tidak. Terus kalau kau ingin mencaci, melaknat, ikut jalan siapa kau? Kita adalah thariqah ahlul bait, jalan keluarga suci Nabi Muhammad SAW, yang enggak kenal mencaci dan dendam kepada siapapun. Diikuti oleh anak cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau suatu saat difitnah oleh seseorang. Beliau datang di masjid. Datang seseorang yang waktu itu ingin membayar utang kepada seseorang. Sampai di masjid, lupa uangnya enggak ke bawah. Ketika sampai di masjid, sholat, mau bayar utang, dilihat uangnya nggak ada. Maka dilihat orang yang tadi masuk masjid pertama adalah orang ini. Kemudian dia datangi dan berkata kepada orang tersebut, "Yeh mas, udah jangan pura-pura sholat. Selesaiin sholat, bayar uangnya. Kembalikan uang yang kau curi." Maka kata beliau, "Ya udah, nggak usah marah, ustur. Tutuplah aib itu. Maka berapa uang yang kau ingin ambil, monggo silahkan pulang ke rumah, aku berikan uang tersebut." Ayo cepat. Pulang Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, beliau ambil uang tersebut. Ini uangnya. Setelah diberikan uang tersebut oleh orang tersebut, hati-hati, lain kali jangan diulangi lagi curi uang orang. Beliau pun pulang. Kemudian ketika dibayarkan sampai di rumahnya, istrinya mengingatkan, "Wahai fulan, katanya tadi mau berangkat ke masjid juga mau bayar utang, kenapa uangnya ditinggal?" "Hah? Uang ketinggalan?" "Iya." Subhanallah. Ini orang apa malaikat? Dicaci, diam. Difitnah, diam. Bahkan dia bagi atau dia kasih uang tersebut. Ketika orang tersebut kemudian ketakutan, subhanallah, saya memfitnah seseorang, menuduh seseorang, kembali ke rumah orang tersebut. Tapi orang itu ketika belum masuk ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau menunggu seseorang yang lewat dahulu. Kemudian ada seseorang yang lewat dan berkata, "Wahai fulan, tahukah kau liman rabbu hadzal manzil? Pemilik rumah ini siapa? Ama ta'rif hadzal bait? Kau nggak tahu ini rumah siapa?" "Nggak tahu." "Kalau kau nggak tahu rumah siapa ini, berarti kau masuk Mekah nggak tahu di mana Ka'bah. Ini rumah Ali Zainal Abidin, anak Husain Ummu Fatimah Zahra binti Rasul." Maka nangis orang tersebut, subhanallah, inilah akhlak Nabi besar Muhammad. Kemudian dia ketuk pintu meminta maaf sambil menangis. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku." Maka beliau nggak mengatakan, lain kali jangan diulangi. Beliau mengatakan, "Samahtu, aku telah memaafkan kamu, wahai orang yang menuduhku semenjak awal kau menuduhku di masjid." Nggak pakai nunggu ketika pulang. Subhanallah, itulah akhlak suci yang dicontohkan oleh mereka orang-orang yang mulia. Hingga suatu saat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, peristiwa persis seperti itu ketika terjadi di Baydha. Beliau suatu saat di majlis,
Sesampai di majelis ada orang datang mencaci maki beliau. Nggak tahu salahnya apa, beliau dicaci maki. Beliau diam, para muridnya marah mau mukul, diam, ini urusan aku dengan dia, kalian pada diam. Setelah selesai, beberapa hari kemudian beliau itu datang. 3 hari kemudian orang tadi yang terkena fitnah, yang marah-marah di masjid, datang ke rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian ketika sampai di rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, sesampainya beliau di sana mengatakan, wahai Habib, aku minta maaf, aku kena fitnah, yang melakukan bukan kamu, dan aku telah menuduhmu, mencaci makimu depan orang. Kemudian beliau mengatakan, samihni ya Habib, maafkan aku. Beliau mengatakan, samahtuk min dzalikal yum, aku maafkan kau dari 3 hari yang lalu, dan sampai detik ini aku masih nyesel. Apa yang membuatku menyesal? Karena aku memaafkanmu bukan di masjid tapi di rumahku. Berapa langkah yang terlewatkan atasku, berapa menit aku telat memaafkanmu. Dan aku jauh dari akhlak Ali Zainal Abidin, kakekku. Kalau Ali Zainal Abidin, kakekku, di waktu dia dicaci, di situ dia memaafkan. Kalau aku masih telat berapa menit dan aku pulang ke rumahku, baru aku maafkan kau. Itulah akhlak mulia para sahabat, akhlak mulia para ahlul bait Nabi Muhammad SAW.